Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriah dari Program Studi Diploma 3 Gizi Reguler 21 Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit ISPA. Selamat menyaksikan. Apa sih pengertian ISPA? Menurut WHO, ISPA adalah penyakit menular dari saluran pernapasan atas atau bawah yang dapat menimbulkan berbagai spektrum. Penyakit berkisar dari infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan, tergantung pada patogen penyebabnya, faktor penjamu, dan faktor lingkungan. Bagian saluran pernapasan atas yang terkena dapat meliputi hidung, sinus, paring, dan laring. Jadi, ISPA dapat dikatakan suatu penyakit yang menyerang saluran pernapasan yang berlangsung selama 14 hari atau lebih. Penyebab penyakit ISPA adalah infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, ada beberapa jenis bakteri yang juga bisa menyebabkan ISPA, seperti Streptococcus dan Haemophilus. Virus seperti virus influenza, jamur Candida albicans, atau bisa terjadi karena tersedak makanan atau benda asing. Apakah penyakit ISPA dapat disembuhkan secara total? Sebagian besar ISPA dapat sembuh sendiri dalam 7-10 hari, tanpa harus mengkonsumsi obat yang spesifik. ISPA dapat menular melalui droplet yang dikeluarkan saat batuk dan bersin, bersentuhan dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi virus atau bakteri, dan pertukaran air liur. Apa saja sih bahaya dari penyakit ISPA? Jika infeksi terjadi di paru-paru dan tidak ditangani dengan baik, dapat terjadi komplikasi yang serius dan dapat berakibat fatal. Komplikasi yang sering terjadi akibat ISPA adalah gagal napas akibat paru-paru berhenti berfungsi, peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah, serta gagal jantung. Bagaimana penularan penyakit ISPA dapat terjadi? Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan air liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Gejala-gejala penyakit ISPA seperti yang pertama batuk, kedua pilek, ketiga demam, keempat bersin, kelima tubuh terasa sakit. Penyakit ISPA dapat dicegah dengan cara 1. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. 2. Perbanyak minum air putih. 3. Rajin mencuci tangan dengan sabun. 4. Rutin berolahraga. 5. Hindari rokok dan asap rokok. 6. Istirahat yang cukup. Ada beberapa orang yang berpotensi terkena penyakit ISPA, yaitu 1. Bayi dari usia 6 bulan atau anak di bawah 1 tahun. 2. Anak-anak yang lahir prematur atau yang memiliki riwayat seperti jantung bawaan atau penyakit paru-paru. 3. Anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. 4. Bayi yang berada dalam tempat ramai. 5. Orang-orang di usia pertengahan. Makanan yang disarankan untuk penderita penyakit ISPA seperti teh hijau, kacang-kacangan, seledri, brokoli, dan buah-buahan. Bagaimana cara mendiagnosa penyakit ISPA? Dokter akan mendiagnosis ISPA dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan, seperti 1. Pemeriksaan darah di laboratorium, 2. Pengambilan sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium, 3. Pencitraan dengan X-ray atau CT scan untuk menilai kondisi paru-paru.